Selamat siang juga, Mbak. Oke, Ya, kita mau bicara soal target pajak tadi bahwa pemerintah ini menargetkan ya, 14,9% bisa tumbuh di 2021. Seperti apa ya. pandangan Anda? Oh ya, kalau kalau target pajak di dinaikkan, mohon maaf, kalau penerimaan pajak itu dari tahun 2000 menjadi 2021 itu naik lebih dari 14%, menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Karena kalau kita lihat CEO tax buoyancy dari beberapa belakangan itu bahkan di bawah 1%. Mulai ketika ekonomi kita dalam masa pemulihan itu kisarannya sekitar 0,6 dan sekitar dan 0,7. Kalau kita gunakan data proyeksi pertumbuhan ekonominya OECD yang kisaran 4,9, saya nggak yakin pertumbuhan penerimaan pajak kita bakal tumbuh sampai 3%. Jadi dari 14,9% dibandingkan dengan 3% itu jauh sih. Jadi uh, pertumbuhan penerimaan pajak di 2001 yang ditargetkan oleh pemerintah, menurut saya pribadi ini sangat tidak masuk akal. Mau tidak mau, pemerintah harus melakukan revisi jikalau realisasi nantinya akan anjlok sekali kalau dilakukan revisi. Oke, itu dia ya. Berarti yang rasional sekitar 3% harusnya tumbuhnya. Ya, sekitar 3%. Karena dalam ekonomi yang pemulihan ini, mostly bergerak itu adalah sektor-sektor yang di luar sistem perdagangan kita. Contohnya adalah sektor-sektor barang kebutuhan pokok, yang mana bahan kebutuhan pokok itu kalau kita lihat dari regulasi perpajakan, itu tidak dikenakan PPN. Nah, sektor ini yang pada saat ekonomi recovery itu bergerak. Jadi kalau kita kaitkan dengan tax buoyancy eh, akan di bawah kisaran 1%, di bawah angka pertumbuhan ekonomi kita. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita itu diproyeksikan sebesar 4,9. Nah, kalau melihat data buoyancy tahun-tahun lalu, itu kemungkinan sekitar 0,7, 0,6. Itu sekitar mungkin di bawah 3%, 2, sekian persen lah. Ini sangat sangat jauh dari angka yang masuk akal. Oke, kalau dari Anda sendiri apa yang bisa menjadi catatan dari realisasi penerimaan pajak dibanding dengan target yang ditetapkan pemerintah sudah 12 tahun berturut-turut tidak bisa tercapai target yang ditetapkan? Ya, masalahnya kan pemerintah ini menetapkan target itu berdasarkan expenditure. Jadi expenditure terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah, baru sisi penerimaan ini itu expenditure. Saya kira pola kebiasaan ini perlu dirubah. Pemerintah harus pertama kali melihat seberapa besar potensi penerimaan yang kemungkinan besar dihasilkan, baru kemudian pemerintah menyusun anggaran expenditure. Nah, harusnya seperti ini sehingga target penerimaan pajak kita itu lebih masuk akal tuh. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.